Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, ke-8 Cimori, ke-9 Cleo, ke-10 Hoki, ke-11 WLTJ, dan terakhir WIM. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang ditutup di harga 6.450 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya INDF di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, INDF konsol dan ya cukup bagus. Masih adanya golden cross ke arah atas dan ada hidden bullish divergence naik. Masih adanya naik, sahamnya turun. Ya maksudnya ini nih, down bawahnya nih, low-nya. Tapi kan dia mulai merangkak naik membentuk higher low. Momentumnya ya kalau minggu ini tembus 6.500 lah ya. 6.600 itulah. Tembus itu sih bisa jadi rounding bottom atau double bottom, bisa seperti ini juga gambarannya. Atau seperti ini ya. Dengan target arah ya 7.000. Lumayan lah ya, dari 6.500, 6.600 ke 7.000 tuh berapa? 6%, 7% ya segitulah. Cukup. Gak usah muluk-muluk cari profit tuh. Kalau di kondisi seperti ini. Apalagi INDF kan susah naik tinggi. Kalau dikasih dalam seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan atau sebulan ini di Januari dapat 6-7% tuh lumayan ya. Fokus saja ke pertumbuhan portofolio Bapak Ibu dari tahun lalu. Jangan melihat profit orang lain yang diposting di Telegram, baik di Instagram, TikTok ataupun lainnya. Bapak Ibu tuh nggak bisa ngikut orang yang seperti itu. Bapak Ibu juga nggak tahu seperti apa akan mereka portofolio. Nah, yang Bapak Ibu bisa kendalikan, Bapak Ibu bisa kembangkan itu portofolio Bapak Ibu sebelumnya. Di tahun 2023 itu seperti apa? Nah, kalau mulai bertumbuh ya berarti membaik. Fokus aja biarpun tipis-tipis, yang penting profit gitu ya. Fokus saja membangun sistem trading yang sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu. Kalau bingung cara membuat trading plan ataupun mau tahu beres ya ikut Stockbit rekomendasi. Pilih aja yang mana yang Bapak Ibu suka, coba-coba semua sampai menemukan yang cocok dengan profil resiko Bapak Ibu. Dan lihat cara dia membuat trading plan, menginfokan sahamnya. Bagaimana itu Bapak Ibu pelajari. Nah, di situ cari ilmunya. Dapat Stockbit, dapat ilmu kan. Seperti itu. Jadi untuk INDF, kalau tembus 6.500 minggu ini sih menarik. Ya, 7.000 tuh terdekat. Semoga 1-2 minggu atau sebulan ini ya, sampai. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup di harga 10.725, terkoreksi 2,94%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ICBP ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ICBP juga cukup bagus saya lihat. Walaupun candlenya bearish single pink lagi, apakah pasti turun? Belum pasti. Kalau Bapak Ibu mau pakai 10.400 tuh. Ini support yang ditahannya dari Oktober. Berarti berapa bulan tuh? Per 3 bulan kan bertahan. Kalau itu sampai tutup di bawah itu ya nggak perlu sampai 10.000. Kalau mau stop loss aja dulu di 10.300. Berarti kan gagal. Kalau Bapak Ibu mau lebih panjang tradingnya ya tinggal cara average down. Gimana cara average down ya Bapak Ibu bisa tonton video komunitas Borneo Trader di YouTube. Pilih yang pro trader. Di sebelah lonceng tuh ada gabung. Seperti itu aja untuk ICBP. Ini agak lambat cuman ada kelihatannya ada peluang lah mencoba naik. Walaupun ekornya juga cukup panjang, tapi ini masih sama gambaran saya. Ini swing low di time frame weekly. Kalau benar ini swing low, mestinya kan nggak turun lagi dari 10.400 tutupan di bawah itu. Jadi mestinya 1-2 minggu depan ya arahnya ke atas untuk ICBP. Ya, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 3.520 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya UNPR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, UNPR kondisi seperti ini di tengah-tengah juga belum kemana-mana dari 2 minggu yang lalu. Di situ-situ aja ya. Ya kita lihat minggu ini momentumnya apakah dia bisa tembus 3.600-nya atau kena buang jebol 3.400. Ini di pertengahan antara benar naik atau dibawa turun. Ya gitu aja untuk analisanya. Kalau dia ada time frame weekly-nya koreksi volume kecil. Ada ekor memang tapi nggak masalah. Untuk UNPR ya, seperti untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 9.000 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya HMSP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk HMSP kondisi seperti ini ada di support minor yang dulunya resisten belum kemana-mana. Dan ya ini belum tentu arahnya juga naik ya. Masih terlihat ada distribusi. Jadi lebih ke wait and see lah harga sekarang ya. Atau lihat Senin aja. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, kalau benar ini swing low, mestinya sih nggak turun lagi di bawah 880 ya catatannya untuk HMSP.
Jadi seperti itu aja untuk MSP, masih belum jelas arahnya, memang dia membentuk swing low. Tapi candle terakhir tuh kurang oke. Apakah benar lanjut atau false break? Ternyata koreksi. Pokoknya Senin kalau rebound harusnya sih bagus untuk MSP. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada GGRM yang ditutup di harga 20.900 menguat 0,23%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker sebenarnya GGRM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, GGRM dia mantul dari 20.000 juga ya. Kalau kondisi seperti ini sih ada peluang nge-swing atas ya. Kalau saya lihat dia ada peluang nge-swing atas, targetnya 22.000. Jadi ada potensi upset sekitar 1,5%. Ya 4,98 lah. Risknya ya jebol 20.000 jual 16.000. Jadi 6% risk reward 1:1 lah. Seimbang aja ya untuk GGRM. Tapi sekarang tuh harganya nanggung. Kalau saya punya saham yang lain lebih menarik ya saya nggak beli GGRM ya. Karena harga-harga nanggung beli di sini. Terlalu maksa, memang bisa naik. Cuman maksa belinya ya. Agak jauh dari supportnya. Tapi ya tergantung Bapak Ibu lah ya. Kalau berminat pun boleh-boleh aja. Seperti untuk GGRM, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.440, terkoreksi 0,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya Mayor didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Mayor cukup bagus ya. Ya semoga aja nih swing low. Langsung saja ke teknikalnya, Mayor cukup bagus. Ini ada potensi swing low, risknya kecil aja nih. 2380 tuh pertimbangkan stop loss saja kalau gagal bertahan di atas itu. Dan kalau ini jalan, karena terlihat juga dia sudah mematahkan trend downtrend dan retest. Ya semoga ini valid. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga koreksi biasa ya kayak. Nah kan koreksi biasa nih, volume wah lumayan meningkat, tapi ekor bisa jadi buying power ya. Dan ya dia mantul dari support. Jadi ada peluang nge-swing atas, target swingnya itu 2.600 2.700 kalau melihat histori pergerakan weekly-nya ini ya. Jadi ada peluang ke area 2.600 2.700 untuk Mayor. Kita lihat aja seperti apa nanti untuk Mayor ya. Seperti itu Mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ISA yang ditutup di harga 136, terkoreksi 0,72%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya ISA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, ISA false break ya. Nah ini ya contohnya. Kalau kita salah tiba-tiba buy on breakout, memang sempat naik karena berharap naik lebih tinggi. Gak mau pasang auto stop loss profit ataupun semacamnya, menjaga profit ya bisa seperti ini nih. Walaupun memang nggak sering seperti ini ya, tapi ya kalau kejadian ya sayang kan. Awalnya belinya misalnya 155 nih, breakout sampai dia 180 tuh, dapat 10% lebih bahkan ya kan, tuh 15%. Harusnya sisa 7,5% tuh TP aja dulu ya. Kalau dia turun dalam satu hari ya udah pasang trailing stop. Contohnya sini, kalau Bapak Ibu beli dan nggak pakai auto stop loss profit, nggak dipantengin, dibawa turun malah floating loss 10% lebih kan floating lossnya kalau beli di 155, 12% malah. Yang seperti ini nih ya jagain dengan trailing stop aja ya. Rezekinya segitulah. Kalau dipasang trailing stop ya rezekinya segitu. Kalau misalnya nggak sesuai ini ya, ternyata dia turun kena ke trigger tuh auto stop loss profit Bapak Ibu, terus dia naik lagi, ya udah segitu aja rezekinya. Jangan disesalin. Kalau apa-apa disesalin ya susah-susah berkembang. Percaya aja ya. Pokoknya konsisten, disiplin seperti robot. Profit ya secukupnya, dapat ya syukur. Kalau pasang trailing stop, kalau enggak ya stop loss. Nanti Bapak Ibu tuh akan berkembang dengan sendirinya, dengan melihat pengalaman sebelum-sebelumnya. Begitu juga sistem trading Bapak Ibu nanti itu akan bertumbuh, berkembang dengan melihat histori-histori yang Bapak Ibu sudah terjadi. Nah seperti itu. Kalau cuman modal feeling doang mungkin bisa aja dapat 20%, 30%, 100% pun bisa dapat. Tapi ya hoki. Selebihnya mungkin ada yang merah nggak ke cut loss. Ya, seperti itu. Supportnya masih sama 120. Boleh beli nggak harga sekarang? Lihat Senin aja kalau ada buying power ya. Ikut coba beli untuk ISA. Seperti itu ISA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cimori yang ditutup di harga 4.100. Menguat 0,98%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Cimori didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Cimori kondisi seperti ini cukup bagus ya. Dia sudah menjadi swing low dan rebound. Tembus 4.200-nya sih. Oke tuh. Mengatah trend downtrend dan bisa jadi uptrend. Udah ya kita lihat. Cimori di atas 4.200 ya ada sinyal uptrend. 1.300 ya. Target uptrendnya kemana sih? 5.000 terdekat nih. Atau 4.800 dulu lah. Dari 4.200 ke 4.400 itu kan lumayan.
15% lagi, ya syukur, disyukurin aja, nggak usah jauh-jauh, targetkan aja terdekatnya di buy on breakout, targetnya tadi 4.800, 14% ya, kalau cut loss ya 5% ya ideal kalau berminat ya. Tapi kita lihat aja nanti. Level psikologisnya 4.200 tuh tembus sih sinyal uptrend, tapi disclaimer untuk Cimori langsung saja ke selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup di harga 675 menguat 1,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker sebenarnya Cleo ada akumulasi. Langsung saja ke teknikannya Cleo, waduh jebol ya. Tinggal lihat lah kalau dia tembus lagi 680 700-nya sih menarik juga nih Cleo. Terlalu dalam memang swing low-nya, tapi kalau bisa balik minggu ini di atas 700 lagi bergerak bagus. Ya sinyal uptrend. Ini konfirmasi swing low walaupun terlalu dalam. Mestinya swing low-nya di 680, 690 ini. Tapi terlalu dalam. Tapi ya nggak masalah. Asalkan minggu ini, Senin besok atau Selasa dah di atas 700 lagi untuk Leo. Tapi ini disclaimer baru analisa. Dianalisa kembali. Jangan ditelan mentah-mentah. Seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya ada Hoki yang ditutup menguat 2,85% ke harga 178. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Hoki diakumulasi. Waduh, Hoki saya cut loss dia malah naik ya. Cut loss tipis saja 2 tick ya. Di hari apa tuh ya? Cut lossnya itu di 2 Januari apa 3 Januari saya lupa. Pokoknya saya ada beli Hoki, saya rekom juga ya, beli di 175, 173 dan saya cut loss di 173 karena belinya di 175 ya. Saya juga infokan di grup ya. Saya cut loss dulu karena hari itu dia nggak naik. Kayaknya berat naik. Saya cut loss dulu pindah ke kalau nggak salah Arto apa ya itu dan profit. Ya lumayan kan. Itu nggak masalah kartel 1-2% tuh, yang penting kita tahu apa yang kita cut loss tuh, walaupun memang mungkin nggak sempurna tiba-tiba di rebound hari itu juga ya di luar kendali, tapi ya itu kelihatan memang kalau dia nggak mampu naik. Jadi kalaupun ada yang hot sekarang udah profit ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu berminat Hoki ini untuk swing dan sabar menunggu sampai dia naik dan siap stop loss kalau di luar plan, jual kalau dia jebol 168. Itu aja untuk Hoki. Target Hoki mana? 200, 220 kalau jalan 1-2 minggu ke depan. Tapi ini disclaimer untuk Hoki. Langsung saja ke selanjutnya ada ULTJ yang ditutup di harga 1745 menguat terkoreksi 0,56%. Kalau dia data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya ULTJ diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya ULTJ bangun ya. Kirain downtrend, ternyata false break kembali lagi ke atas 1600 dan rally luar biasa nih ya. Apakah ini sudah selesai distribusi? Belum, ini baru teknik rebound biasa. 1800 tuh level psikologisnya yang mungkin susah untuk ditembus, tapi kita lihat aja karena volume meningkat, masih ada mengarah ke atas, dan bar chart di atas juga meningkat. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak, kan biasa seperti itu tuh, terlalu tinggi ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nekat beli itu, nah kalau dia ada candle hijau tuh ya nekat aja beli di area support nih 1600. Kalau sekarang udah terlalu tinggi, jauh dari support, tapi memang masih bisa naik. Menguji resistannya 1800. Tergantung Bapak Ibu seperti apa strateginya. Kalau memang berminat untuk masuk atau beli ULTJ, time frame weekly-nya juga bagus, volume meningkat 2 kali lipat, bisa sampai menurut saya 1800 minggu ini ya. Bisa jadi minggu ini sektor consumer goods dapat flow ya. Kita lihat seperti itu. Untuk ULTJ langsung saja ke saham selanjutnya ada WIM yang ditutup di harga 1850, terkoreksi 0,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya WIM diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya WIM baru teknik rebound biasa, belum aman. Tapi sudah di atas 1800 sih. Ya, tergantung Bapak Ibu lah ya. Kalau nekat beli buy on breakout jebol 1800 tinggalin dulu. Ya sekitar 4%, 5% lah Bapak Ibu cut loss. Kalau ini jalan kemana sih? Bisa nggak sih dia ke 3000? Kalau kondisi sekarang ya kayaknya berat. Kalau 2200 ya mungkin aja. Itu pun kalau bisa ya. Maksimal menurut saya 2000 itulah. Tapi kita lihat aja ya. WIM. Pokoknya 2000, 2200 tuh lihat aja perkembangan WIM di area situ. Jadi seperti itu. Untuk WIM cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.